seorang sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia mengguncang arsy-Nya Allah. Siapakah dia? Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan 'ajaba yahdi ila ar-rushd fa'amanna bihi walan nusyrika birabbina ahada. Kisah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz yang kematiannya bahkan mengguncang arsy-Nya Allah. Sa'ad adalah pemimpin Bani Abdullah Ashhal. Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah seorang sahabat Ansor yang berasal dari Madinah. Sa'ad adalah seorang pemuda yang berpostur tinggi besar dan tampan. Bahkan termasuk salah seorang sahabat yang paling tinggi dan besar badannya. Kulitnya putih dan janggutnya rapi. Sa'ad bin Mu'adz adalah pemuda Aus yang dikenal jago menunggang kuda dan terkenal seorang yang pemberani. Sa'ad merupakan tokoh dari Bani Ashhal dan ia memiliki pengaruh yang sangat besar untuk kaumnya. Ia memeluk Islam 1 tahun sebelum kedatangan Rasulullah SAW ke kota Yathrib atau kota Madinah. Saat itu Sa'ad berusia 31 tahun. Cerita keislaman Sa'ad bin Mu'adz bermula ketika rombongan orang-orang Madinah datang menuju Mekah di musim haji. Mereka menemui Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada penduduk Yathrib dan memberitahukan bahwa beliau adalah utusan Allah. Mendengar penjelasan dari Rasulullah, mereka pun teringat dengan kabar yang diberitakan oleh orang-orang ahli kitab bahwasanya akan diutus seorang Rasul di tanah Arab dengan ciri yang demikian dan demikian. Rasul tersebut adalah penutup para nabi dan rasul. Pendatang Yathrib itu pun beriman dan membenarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pada saat duta Islam Mus'ab bin Umair berdakwah di Yathrib dan berhasil mengajak beberapa orang yang beriman kepada Rasulullah, Sa'ad pun tercengang dan gelisah. Ia langsung memerintahkan sahabat karibnya yaitu Usaid bin Huzair untuk menemui Mus'ab yang ketika itu bersama As'ad bin Zurarah, anak dari bibi Sa'ad bin Mu'adz, agar mau menghentikan aksinya. Namun sesampainya di tempat Mus'ab dan setelah berdialog dengannya, Usaid malah menyatakan keislamannya. Ia pun segera pulang untuk menemui Sa'ad dengan harapan agar Sa'ad dapat mengikuti jejaknya, yaitu memeluk Islam. Ketika melihat keadaan Usaid yang raut wajahnya sudah tidak seperti biasanya, Sa'ad bertanya, "Apa yang terjadi pada dirimu?" Usaid pun menjawab, "Aku sudah berbicara dengan 2 orang tersebut. Demi Allah, aku tidak melihat keduanya tidak mempunyai kekuatan. Aku sudah melarang mereka berdua." Lalu keduanya berkata, "Kami akan melakukan sesuatu yang engkau sukai. Aku sudah diberitahu bahwa Bani Harisa sudah menemui As'ad bin Zurarah untuk membunuhnya, karena mereka tahu bahwa anak bibimu telah menghinamu." Mendengar hal itu, Sa'ad bangkit dan marah. Sa'ad mengambil tombaknya lalu menghampiri As'ad bin Zurarah dan Mus'ab. Namun tatkala Sa'ad melihat keduanya yang duduk tenang, barulah ia menyadari bahwa Usaid bermaksud mengakalinya agar dia bisa mendengar apa yang disampaikan mereka berdua. Dengan wajah yang cemberut dan kecewa, Sa'ad berdiri di hadapan mereka berdua lalu berkata kepada As'ad bin Zurarah, "Demi Allah wahai Abu Umamah, kalau bukan karena ada hubungan kekerabatan antara kita, aku tidak menginginkan hal ini. Engkau datang di perkampungan kami dan membawa sesuatu yang tidak kami sukai." Mus'ab berkata kepada Sa'ad, "Bagaimana jika engkau duduk dan mendengar apa yang kami sampaikan? Jika engkau suka terhadap sesuatu yang aku sampaikan, maka engkau bisa menerimanya. Dan jika engkau tidak menyukainya, maka kami akan menjauhkan darimu apa yang tidak kamu suka." Lalu Sa'ad menjawab, "Engkau cukup adil." Lalu Mus'ab menjelaskan tentang Islam kepadanya dan membacakan ayat Al-Quran dari permulaan surat Az-Zukhruf. Kemudian Sa'ad bertanya, "Apa yang kalian lakukan tatkala dahulu kalian masuk Islam?" Lalu Mus'ab menjawab, "Hendaknya engkau mandi dan bersuci dan mempersaksikan kesaksian yang benar, yaitu bersahadat." Lalu kembali menuju kampungnya, yang di sana ada kaumnya. Setelah berdiri di hadapan mereka, ia berkata, "Wahai Bani Abdul Ashhal, apa pendapat kalian tentang diriku di tengah kalian?" Mereka menjawab, "Engkau adalah pemimpin kami, orang yang paling kami ikuti pendapatnya, dan orang yang paling kami percaya." Sa'ad melanjutkan,
Tak seorang pun di antara kalian, baik laki-laki maupun wanita, dilarang berbicara denganku sebelum kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Belum sampai petang hari, tak seorang pun baik laki-laki maupun perempuan di Bani Ashal, melainkan sudah menjadi muslim dan muslimah. Sesudah itu, jalan hidup Sa'ad berubah. Ia memilih mengabdi dan berjuang untuk Islam. Dalam waktu yang singkat, ia telah mengukir banyak momen-momen kepahlawanan yang luar biasa. Saat Rasulullah SAW mempersiapkan pertempuran di Badar, Sa'ad yang mewakili orang-orang Ansor memberikan sikap dan dukungan yang tegas. Pada perang Uhud yang bergejolak, Sa'ad menjadi tameng Rasulullah, tegak berdiri di sisi beliau. Di Khandaq, ia turut mempertahankan Madinah mati-matian. Ia terluka parah terkena panah Hibban bin Qais al-Arakah. Kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat untuk merawat Sa'ad di kemah Rufaidah agar memudahkan beliau untuk menjenguknya. Kisah hari-hari akhir Sa'ad bin Mu'ad. Pada saat itu Madinah dikepung dan tiba-tiba orang Yahudi dari Bani Quraidah berkhianat. Mereka turut bersekutu dengan Quraisy, padahal sebelumnya telah melakukan perjanjian dengan Rasulullah. Setelah kemenangan di perang Khandaq, Rasulullah langsung mengadakan pengepungan terhadap perkampungan Bani Quraidah yang telah berkhianat. Setelah 25 hari melakukan pengepungan, akhirnya orang-orang Yahudi Bani Quraidah menyerah. Mereka meminta dihakimi oleh orang dari kaumnya. Maka Sa'ad bin Mu'ad yang disepakati oleh Rasulullah menyetujuinya. Di tengah rasa sakit karena luka yang terus memburuk, Sa'ad berdoa, "Ya Allah, janganlah engkau cabut nyawaku sampai aku menyelesaikan urusanku dengan Bani Quraidah." Sa'ad bersikap tegas. Ia memutuskan hukumannya adalah para laki-laki dewasa dibunuh dan para wanita dijadikan tahanan dan harta mereka dibagi rata. Rasulullah SAW lantas bersabda, "Sesungguhnya engkau telah menghukumi dengan apa yang ada di atas langit." Sudah itu, hari-hari Sa'ad adalah penantian menuju keabadian. Ia memohon agar luka-luka itu mengantarkannya kepada kesahitan. Ia kerap dijenguk oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW berdoa untuk Sa'ad, "Ya Allah, sesungguhnya Sa'ad telah berjuang di jalanmu, maka terimalah ruhnya dengan penerimaan yang sebaik-baiknya." Sa'ad ingin di hari terakhir yang dilihatnya adalah wajah Rasulullah SAW. Ia pun mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Ketahuilah bahwasanya saya mengakui bahwa Anda adalah utusan Allah." Rasulullah SAW memandang wajah Sa'ad lalu berkata, "Kebahagiaan bagimu wahai Abu Amr." Dan Sa'ad pun pergi menuju keabadian dan menghadap Allah. Orang-orang berduka cita dan berkabung. Rasulullah SAW lantas berdoa, "Sungguh kematian Sa'ad telah membuat arsy-Nya Allah terguncang." Begitulah kisah sahabat Nabi yang ketika meninggalnya mengguncangkan arsy-Nya Allah karena kegigihannya untuk membela Islam dan membela Rasulullah SAW. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.